Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. Hello grade 6. How are you today? Well, let's stay safe, stay healthy and stay happy always. Okay? All right, now we meet again here in English. It's English time. Are you ready to study English now? Well, okay. Now please take out your English book and please open your student book. We're going to study unit 7 for today. Okay, let's open your book, page 56 and 57. All right, there are some vocabularies here on your book. It's talk about weather, ya, cuaca. Okay, kita akan lihat di sini as usual. Let's see the video and you can echo. Listen, then echo. Windy. Bright. Wet. Foggy. Mild. Chilly. Freezing. Icy. Okay, that's the weather. Okay, yang kita akan pelajari hari ini ada windy, bright, wet, foggy, mild, chilly, freezing, and icy. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Ada rainy dan masih banyak lagi, ya, cloudy, ya. Tapi hari ini kita akan bahas hanya sebagian saja, ya. Dan season di Eropa atau Amerika itu ada 4, ya. Season itu musim. Seperti yang kamu pernah pelajari, itu ada summer, musim panas, kemudian ada winter, musim dingin, kemudian ada autumn, itu musim gugur, kemudian setelah gugur ada lagi bersemi kembali namanya musim semi yaitu spring. Okay. Okay, let's discuss together. Ya, di sini ada windy. Windy ini adalah berangin, ya, cuacanya berangin hari ini. It's windy today. Ya. Kemudian ada bright. Bright ini cerah, ya. Kemudian ada wet. Wet ini biasanya basah. Ini biasanya hujan, ya. Wet basah. Foggy itu berkabut, ya, berkabut. Kemudian ada mild. Mild ini ringan atau sejuk, ya. Anginnya nggak kenceng tapi ringan, sejuk, pelan anginnya. Nah, kemudian ada chilly. Chilly ini dingin, ya, tapi tidak bersalju. Beda dengan freezing. Freezing ini dia membeku, ya, dingin sekali. Ini musim dingin, biasanya winter, dan dia bersalju. Nah, di sini ada icy. Icy ini beres atau banyak salju di mana-mana, ya, hingga membeku, licin karena es, ya. It's icy. Oke, icy ini mirip dengan chilly juga, dingin. Alright, kita lewati lagunya, ya. Kita langsung ke grammar past. Kita akan membahas di sini penggunaan kata tanya untuk kalimat tanya. Pada kalimat tanya, ya. Di sini kita menggunakan kata tanya why. Seperti kalian ketahui, kata tanya itu ada beberapa yang sudah kalian pelajari, yaitu ada why, what, where, when, and who, ya. Kemudian juga ada how, yaitu 5W 1H, 5W and 1H, ya. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan why, jawabannya because. Nah, di sini di dalam unit 7 ini ada pembahasan yang menggunakan present continuous tense, dan ada juga yang present tense dan juga past tense. Jadi semuanya dibahas yang sudah kalian pelajari semuanya. Present continuous tense itu apa? Kita lihat lagi, ya. Sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya. Oke, kita lihat di sini. Present continuous tense itu adalah yang sedang terjadi, ya. Waktu yang sedang terjadi.
atau sedang berlangsung. Saya sedang duduk, saya sedang berbicara. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, dia menggunakan verb, kemudian verbnya ditambahkan ing, ya. Kita lihat susunannya. Oh iya, dan biasanya keterangannya dia menggunakan kata now atau sekarang, saat ini, itu keterangannya. Kalau yang lewat past tense itu biasanya menggunakan keterangan yesterday, last week, last weekend, or last night, ya, itu seperti itu keterangannya. Sedangkan kalau present continuous tense menggunakan keterangan now, sekarang, saat ini, ya, karena sedang berlangsung. Oke. Dan kita lihat susunannya. Di sini menggunakan subjek seperti biasa. Subjek itu ada I, ada you, they, we, he, she, it. Kemudian diikuti to be. To be itu ada is, mr, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya I, maka dia menggunakan am. I am. Kemudian ada verb. Verb itu kata kerja. Kata kerja itu misalkan duduk, ya, berarti sit. Nah, kata kerjanya menggunakan ing, ditambah ing, jadi sitting. I am sitting on a chair. Saya duduk di atas kursi. Oke, seperti itu ya. Ini sebenarnya sudah dipelajari, kita mengulang kembali saja, ya. Nah, kalau kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini menggunakan sebentar Bu ya, besarkan dulu. Menggunakan present continuous tense ini susunannya seperti ini. Kata tanya itu kata tanyanya bisa why, ya, 5W 1H yang seperti tadi Bu sebutkan. Kemudian diikuti to be. To be-nya apa? To be-nya lihat dulu subjek. Oh sorry, di sini harusnya ada subjek ya. Di sini harusnya setelah to be plus diikuti subjek. Subjek plus verb. Verb-nya diikuti ing karena kita menggunakan continuous tense, sedang berlangsung. Kemudian keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain, ya. Oke, kata tanya misalkan why are you sitting on a chair? Kenapa kamu? Why are to be, kemudian subjeknya you, why are you, kemudian verb sit plus ing, sitting on a chair. Keterangan. Oke, bisa ya? Kemudian kalau katanya diikuti dengan to be seperti biasa, to be di depan, to be di awal itu biasanya artinya itu apakah, ya. Apakah kamu sedang duduk di atas kursi? Are you sitting on a chair? Apakah kamu sedang duduk di atas di atas kursi, sorry, ya. Nah, biasanya kalau kalimat tanya dengan to be di depan atau kata bantu di depan itu jawabannya yes or no. Seperti ini susunannya. Subjek, to be, diikuti no. Not, ya. No, I am not. Tidak, saya tidak duduk di atas kursi. Or yes, I am. Yes, I am. Oke, seperti itu ya. Nah, karena di unit 7 ini bukan hanya membahas continuous tense, tapi juga membahas banyak present yang sudah kalian pelajari ya, digunakan di sini semuanya. Ada present tense dan juga past tense. Seperti biasa, seperti menggunakan to be, kata tanya, kalimat tanya di sini juga menggunakan kata bantu ya. Kalau present tense, kata bantunya antara do atau does, sesuai subjeknya. Untuk subjek I, you, they, we menggunakan kata bantu do. Kalau he, she, it menggunakan kata bantu does. Susunannya sama. Why, kata bantu, kata tanya, kata bantu, kemudian subjek, kemudian verb. Verbnya seperti ini, tidak ditambahkan ing ya. Kemudian keterangannya. Why do you go to school? Nah, di bawahnya ini sebaliknya kalau menggunakan past tense seperti ini, menggunakan kata bantu did. Why did you go to school? Kenapa kamu pergi ke sekolah? Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, let's see here the grammar past here. Let's discuss together. Okay. Why are you Okay. Why are you wearing a scarf? Di sini ada pilihannya. Because it's freezing outside or it's a red scarf. Ya. Kenapa kamu wearing a scarf? Menggunakan scarf
Ya, kenapa kamu saat ini kok memakai scarf katanya. Nah, kalau pertanyaannya why, maka jawabannya menggunakan because, ya. Because it's freezing outside. Okay, let's see. Okay. Why are you going outside? Kenapa kamu pergi keluar? Because I want to ride my bike. Okay. Number 3, we use why to give a reason. We use why or because to give a reason for doing things. Untuk memberikan alasan melakukan sesuatu. Okay, because. Alright. Lanjut ya. Kita lewati ini, kita lanjut ke halaman berikutnya. Next page. Di sini ada penggunaan beberapa kalimat tanya dengan why, ya. Ada yang menggunakan present tense. Why do you want to do the scene outside? Ya. Kemudian ada juga yang menggunakan kalimat tanya menggunakan why tapi dengan waktu lampau. Why did you stop? Kenapa kamu berhenti? Oke. Paham ya sampai sini? Kita lihat videonya. Jason, Patty, Adam and Sue, the happy campers, coming to you. Why do you want to do the scene outside? Because it's foggy today, and this is a scary movie. Action! Why did you stop? Because the wind took my hat. Look, it's on that branch. Cut! Why did he say cut? Because the monster's tooth fell in the mud. Look. Madison, do you have a towel? Why do you need a towel? Because Hamlet jumped in a puddle. And Jason jumped in after him. Why is your nose red, Greg? Because I walked into a tree trunk. It's foggy today. Cut! Okay, that's the video. Kita bahas bersama. Why do you want to do the scene outside? Kenapa kamu mau melakukan adegan di luar? Because it's foggy today. Karena hari ini foggy, berawan. Dan ini filmnya scary movie, jadi cocok sepertinya. Okay, action. Why did you stop? Katanya, kenapa kamu berhenti? Because the wind took my hat. Karena anginnya membawa topiku terbang. Look, it's on that branch. Lihat, itu ada di batang. Branch itu ranting atau batang pohon, ya. Cut. Why did he say cut? Kenapa dia bilang cut? Because the monster's tooth fell in the mud. Look, karena gigi monsternya jatuh ke dalam lumpur. Mud is lumpur. Look, lihat. Madison, do you have a towel? Madison, kamu punya handuk? Why do you need a towel? Kenapa kamu butuh handuk? Because Hamlet jumped in a puddle. Karena Hamlet lompat ke dalam genangan air. And Jason jumped in after him. Dan Jason juga lompat ke dalam genangan air itu setelah si Hamlet ini. Why is your nose red, Greg? Kenapa hidung kamu merah, Greg? Because I walked into a tree trunk. It's foggy today. Karena saya berjalan atau saya menabrak tree trunk. Trunk itu artinya batang pohon, ya. Dan sekarang ini berkabut, jadinya dia nggak lihat mungkin. Okay, that's it. Okay, kita lanjut ke language load sekarang ya. Kita tuntaskan. Kita langsung ke latihan. Dikerjakan latihannya, kalian kerjakan halaman 25 unit 7 lesson 1, diisi seperti biasa, complete the puzzle, lengkapi puzzle-nya ya. Yang menurun dan mendatar kalian lihat lagi nanti vocabulary di student book yang tadi. Nah, yang kemudian berikutnya next page ini kalian cocokkan. Match itu dicocokkan ya.
The roads are icy. Kira-kira the roads are icy ini kemana? It's snowing kah atau yang mana? Jalanan licin, jalanan beres. Ya karena apa? It's snowing karena bersalju, karena salju ini. Ya. It's a perfect day to fly a kite. Ini adalah hari yang cocok untuk menerbangkan layangan. Kira-kira cuacanya bagaimana? Ada di sini ada yang basah kah cuacanya atau dingin kah ya atau windy and bright ataukah yang berangin dan cerah ya cocokkah untuk menerbangkan layangan? Oke, kalian isi ya. Disilang aja, ditarik garis. Oke, di sini kalimat berikutnya nomor 2 ini kalian boleh lihat contohnya yang ada di grammar past. Cara menyusunnya sesuai yang ada di grammar past. Cara menjawabnya juga ya. Because it's apa? Oke. Dari informasi di aktivitas 1 ya. Pertanyaannya ini kalian buat dari nomor 1 karena ini adalah jawabannya snowing ya. Maka pertanyaannya why are the roads icy? Kenapa the roads are jalanan itu licin ya? Seperti itu. Nomor 2 berarti ini tentang layangan ya. Why is it a perfect day to fly a kite? Kenapa hari ini cocok untuk menerbangkan layangan? Is it a perfect day to fly a kite? Oke, paham ya? Okay, next page. Halaman berikutnya, di sini kalian disuruh find and circle 5 differences in the pictures, then complete the sentences. Temukan dan lingkari 5 perbedaan dalam gambar, kemudian lengkapi kalimatnya dengan kata-kata yang ada di dalam kotak sini. Ada freezing, membeku, ada trunk. Trunk ini adalah batang pohon. Wind itu angin, branch itu ranting, yang kecil-kecil ini ranting. And puddles, puddles itu adalah genangan air. Oke, kalian boleh susun nanti ya. Complete, lengkapi. Next, halaman berikutnya di sini kalian membaca, read then answer, kemudian jawab. Membaca kemudian jawab. Ya, kalian boleh lihat contohnya di grammar past. Why did Robert go to the park? Kenapa Robert pergi ke park? Di sini ada jawabannya. Kalian lihat ya, jawabannya yang komplit dan sesuai dengan susunannya yang benar. Oke, seperti di grammar past. Oke, that's it. Thank you very much. Let's say together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.